Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di lokasi piramid di Giza, Mesir, dan akan mengunjungi piramid ini. Ya, nampak bahwa piramidnya itu sudah terlihat di sana ya. Nah, tapi saya saat ini belum masuk. Saya nanti akan masuk dan memberikan sejumlah penjelasan terkait dengan piramid ini ya. Oke, piramid ini ada di wilayah Giza. Ya, kalau saudara lihat ini ya, The Pyramid of Giza. Oke, saya siap-siap masuk dulu. Ya, oke, sekarang sudah masuk bagian halamannya. Ini dari jauh nampak piramid ini ya. Ini adalah area sekitar piramid di Giza. Ada banyak orang juga berkunjung ke tempat ini. Oke, kita lanjut. Ya, saudara, saat ini saya sudah ada di lokasi piramid di Giza, Mesir ya. Dan ini adalah sebuah bangunan batu yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan masuk ke dalam salah satu 7 keajaiban dunia. Nah, saudara-saudara, piramid ini sebenarnya adalah bangunan seperti gunung yang disusun dengan batu-batu ya. Sama seperti kalau kita di Indonesia itu mempunyai Candi Borobudur yang batu-batunya dipahat, tapi ini adalah batu-batu yang disusun. Nah, piramid di Giza ini yang saudara lihat ini piramid yang dibuat dari batu-batu, di mana lebar piramid ini adalah 230 meter dan tingginya adalah 146 meter, dan dia disusun dengan kira-kira 2.600.000 buah batu, dan satu batu itu beratnya sekitar 5 ton ya. Kita dibayangkan bagaimana cara orang dulu menyusun ini ya. Nah, piramid ini itu dibangun pada masa Firaun Khufu ya. Dan sebenarnya ini untuk apa ya? Untuk apa piramid-piramid ini? Ada yang mengatakan bahwa piramid ini adalah untuk tempat penyimpanan perbekalan makanan-makanan untuk masa-masa yang sulit. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa ini digunakan untuk tempat pemujaan atau ibadah agama Mesir kuno. Ya, tetapi kelihatannya yang lebih dapat dipercaya atau merupakan fungsi utama itu adalah menjadi makam atau menjadi kuburan. Dan karena itulah di Mesir ini kita lebih menemukan begitu banyak piramid ya, karena ini adalah kuburan-kuburan. Dan piramid-piramid yang besar seperti ini itu biasa adalah kuburan untuk raja ya, untuk raja. Nah, mengapa mereka orang-orang Mesir itu perlu membangun piramid-piramid semacam ini dan menjadikan ini menjadi kuburan? Karena sebenarnya orang Mesir ini itu mempunyai sebuah kepercayaan, dan kepercayaannya mereka percaya akan adanya hidup setelah mati. Jadi hidup di dunia ini tetapi mati tidak selesai, akan ada hidup lain. Dan ya, dalam bahasa kita, bahasa agama kita, ada kehidupan surga dan neraka ya. Dan kehidupan di surga dan neraka atau kehidupan setelah kematian itu akan terus berlanjut dengan mengenakan tubuh ya, mengenakan tubuh yang sekarang. Karena itu tubuh yang sekarang itu tidak boleh rusak. Itulah sebabnya maka orang-orang Mesir, dalam hal ini raja-raja yang kaya, mereka selalu membuat atau dimumifikasi, proses mumifikasi, yaitu pengawetan mayat ya. Karena tanpa dimumifikasi maka tubuhnya akan hancur, maka dia tidak akan bisa
melanjutkan kehidupannya di dalam dunia yang akan datang, baik surga maupun juga neraka, ya. Dan satu proses mumifikasi itu ya ketika sebuah mayat itu mau di mumifikasi, maka pertama-tama itu harus diletakkan di atas meja, semacam meja operasi, lalu dibelah bagian depannya, lalu dikeluarkan seluruh isi perutnya, ya, seluruh isi perutnya, dan disisakan hanya hati. Mengapa sisa hati? Karena ya mereka percaya orang baik atau orang jahat itu ditentukan oleh hatinya, dan nanti kalau nanti pada saat setelah mati nanti itu ada dewa, ya, ada dewa yang ya namanya dewa buaya, itu yang akan memeriksa hati dari setiap orang, dan kalau hatinya jahat maka dia akan dimasukkan ke neraka, ya. Nah, yang tidak dikeluarkan, yang juga dikeluarkan dari kepala itu adalah otak. Nah, caranya adalah mereka memakai sedotan dari hidung untuk menyedot otak keluar dari sana. Setelah semua itu keluar, maka tubuh itu dimasuki oleh rempah-rempah dan ditutup, dijahit kembali, lalu dilumuri dengan minyak almond, ya. Dan minyak almond itu adalah minyak yang sangat-sangat bermanfaat untuk pengawetan, ya. Karena itulah maka orang Mesir sekarang itu untuk awet muda mereka pakai minyak almond itu, sehingga mumi dari Firaun-Firaun itu bisa bertahan 2000-an tahun, ya. Saya kira banyak di antara kita sudah melihat mumi, ya. Dan setelah dimumifikasi maka tubuhnya aman. Tubuhnya aman, maka harus dimasukkan juga ke tempat yang aman. Dimasukkan ke tempat yang aman karena walaupun tubuhnya awet tapi dicuri orang atau dirusak orang, dibakar orang dan lain sebagainya, maka sukar untuk mendapatkan hidup dalam masa yang akan datang. Itulah sebabnya dibutuhkan tempat yang aman. Dan Firaun itu adalah musibah besar. Kalau Firaun sebagai raja itu mayatnya hancur. Karena itu setelah dimumifikasi dia harus ditaruh di dalam piramid, dan piramidnya itu harus piramid yang besar, ya. Dan tidak cukup mudah untuk memasukinya, ya. Tidak cukup mudah untuk memasukinya karena itu menghalangi pencuri atau perampok untuk masuk dan merusak mumi yang ada di sana, ya. Piramid yang ini pun ya sukar dimasuki karena apa? Untuk masuk itu harus berjalan kira-kira 2 kilometer dan harus dalam keadaan jongkok, dan itu sangat berat, dan apalagi di dalam tuh orang akan kekurangan oksigen, dan karenanya itu bisa mati, ya. Nah, karena itulah di sini kita bisa lihat raja sebagai pemimpin itu memang diberikan tempat yang istimewa semacam ini. Apalagi orang Mesir kuno juga percaya bahwa para Firaun itu sebenarnya adalah keturunan dewa Amon, dewa matahari, Amon-Ra, ya. Karena itulah dengan status sebagai dewa dan juga sebagai pemimpin kerajaan, maka sangat penting untuk memumifikasinya dan memastikan keamanan muminya atau mayatnya itu di dalam piramid-piramid seperti ini, ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa memang ada kepercayaan juga tentang adanya hidup setelah mati, dan ini berarti juga bahwa sebenarnya bisa menjadi jembatan bagi kita untuk memberitakan Injil, ya, kepada orang-orang Mesir. Tapi ini orang-orang Mesir pada masa lampau. Sekarang tentu saja sudah lain karena ada banyak, mayoritas di sini adalah orang Islam, juga orang-orang Kristen, ya. Nah, jadi ini adalah kepercayaan masa kuno. Ya, karena Bapak Ibu ada banyak monumen tadi bangsa Israel. Tapi piramid sendiri Bapak Ibu dibangun oleh orang Mesir asli, bukan bangsa Israel. Karena bangsa Israel datang ke Mesir oleh orang Mesir asli, oleh Raja Keops. Oke? Dia membangun piramid ini kira-kira tahun 2500 sebelum Masehi. Kalau bangsa Israel masuk Mesir dengan Nabi Yusuf kira-kira 1500 sebelum Masehi. Jadi waktu bangsa Israel masuk Mesir sudah ada piramid. Jadi mereka hidup dalam tanah Goshen, dan ada monumen lain dan objek lain yang dibangun oleh bangsa Israel waktu mereka hidup seperti budak. Ya, waktu mereka kerja paksa, kerja seperti budak di padang gurun, mereka patung
potong batu-batu dari padang gurun supaya membangun istana buat Fir'aun, makam-makam, tapi bukan dalam daerah ini, dalam daerah Syarqiyah atau Goshen, dan juga sedikit monumen di daerah Luxor di selatan Mesir, bukan daerah ini. Oke? Yang sebelah kiri piramid Raja Cheops, yang di belakang kita itu piramid Raja Khafre. Piramid Raja Cheops lebih besar daripada piramid Raja Khafre, tapi piramid Raja Khafre yang sini yang lebih kecil dilihat lebih tinggi. Kenapa? Karena Khafre membangun piramidnya atas bukit yang lebih tinggi daripada bukit ini. Jadi ini orang pintar. Jadi dia membeli tempat yang lebih tinggi daripada tempat piramid Raja Cheops. Oleh karena itu piramid Raja Khafre dilihat lebih tinggi. Tapi yang benar piramid Raja Cheops yang lebih besar dan lebih tinggi. Yang paling kecil ada di sana milik raja namanya Mykrinos. 3 raja dari satu keluarga, dari satu dinasti. Kenapa kita bilang dinasti atau keluarga? Karena dulu zaman Mesir kuno, kalau raja meninggal, anaknya naik tahta Mesir. Kalau meninggal, cucunya naik tahta Mesir. Jadi mereka bertiga dari satu keluarga atau satu dinasti, yaitu dinasti yang keempat. Dalam sejarah Fir'aun kita ada 31 dinasti. 31 dinasti kerajaan yang kuasa Mesir dari tahun 2500 sampai tahun 331. Dan sejarah Fir'aun selesai dengan kedatangan Raja Alexander the Great pada tahun 331 seperti Abu katakan kemarin, ya. Ini adalah patung yang terkenal, yaitu patung Sphinx, ya, yang adalah patung monumental tertua yang diketahui di Mesir, dan ini salah satu patung yang terkenal di dunia. Dan ini adalah binatang dalam mitologi Mesir, ya, yang menggambarkan kepintaran atau hikmat, bijaksana, cerdasnya Firaun Mesir di dalam memerintah, ya. Bukti arkeologi itu menunjukkan bahwa patung ini dibuat oleh seorang Mesir kuno dalam zaman kerajaan yang sudah sangat tua pada masa pemerintahan Firaun Khafre namanya, sekitar 2558 sampai 2532 sebelum Masehi. Nah, bentuk asli Sphinx ini adalah sebuah potongan batuan, ya, dan Sphinx ini memiliki panjang 73 meter dari kaki depan, ya, di bagian ini nih, ya, sampai ekornya di belakang sana itu 73 meter, ya, dan tingginya, ya, tingginya ini adalah 20 meter dari pangkal badan ke puncak kepalanya itu, ya. Dan juga di bagian puncak kepala sampai di bagian paha belakang itu ada sekitar 19 meter, ya. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik itu hidungnya tuh patah, ya. Tidak diketahui dengan jelas, ya, mengapa hidungnya ini patah, ya. Tetapi diperhitungkan hidungnya ini patah sekitar abad yang ketiga sebelum Masehi, ya. Oke, ini adalah situasi atau lingkungan sekitar Sphinx ini, yang mana di atasnya ada piramid yang tadi kita sudah lihat, ya. Kira-kira itu penjelasan saya, ya, dari Giza, lokasi piramid di Mesir. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.